terasa kita berjumpa lagi dalam chapel pagi hari ini. Yuk, sebelum kita mulai untuk memuji Tuhan, kita akan buka dulu di dalam doa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan sudah kumpulkan kami saat ini. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Sekarang kami akan memulai chapel pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang akan menolong dan akan memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kita akan segera memuji Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri. Yang masih duduk, yuk pelan-pelan. Semuanya berdiri sama-sama. Kita mau pujikan KASIH. Tuhan sudah menganugerahkan hidupnya buat kita dan sudah selayaknya kita akan menaikkan dan mengagungkan namanya. Mari kita pujikan, kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati. Pasti memaafkan.
Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Senang sekali hari ini Teacher Anton dapat berjumpa dengan kalian di ibadah chapel hari ini. Oke, sebelum kalian mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari yang indah telah Kau berikan kepada kami. Kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman Tuhan, tolong Kau berikan kami hikmat-Mu supaya kami dapat menerima firman Tuhan ini dengan baik untuk kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik, tema firman Tuhan hari ini adalah Love is not irritable. Atau bahasa sekarang kalian bisa menyebutnya dengan kalau kasih itu tidak mudah baper atau tidak mudah tersinggung. Jika kalian sekarang sedang mengikuti ibadah bersama keluarga kalian, mungkin dengan papa, mama, adik, kakak, atau mungkin dengan saudara kalian, coba senggol saudara kalian dan katakan, jangan baper ya, jangan baper ya. Baik, anak-anak semua, apakah kalian tahu hewan kepiting? Ya, kepiting merupakan hewan yang memiliki cangkang dan juga capit. Banyak kita temui di air laut maupun tawar. Tubuh kepiting itu dilindungi dengan cangkang yang keras. Hewan ini banyak kita jumpai di laut, sungai, dan juga darat. Tapi, tahukah kalian jika memancing kepiting itu sangat mudah sekali? Masa sih teacher? Iya. Jika kalian ingin menangkap kepiting atau yuyu ya yang ada di sungai, kalian cukup siapkan tali, seutas tali yang panjang, kemudian kalian beri pemberat di ujungnya, ya, kalian ikatkan pemberat di ujung tali tersebut. Kemudian pancing tersebut atau tali tersebut arahkan ke badan kepiting, ya. Cukup kalian senggol-senggol saja badannya. Maka yang terjadi apa? Kepiting tersebut akan marah dan dengan cepat dia mencapit kail atau tali yang telah kalian isi dengan pemberat tersebut, kemudian ia akan mencengkeramnya. Oke? Kemudian apa yang terjadi setelah kepiting tersebut mencengkeramnya? Tinggal kita angkat saja. Mudah bukan? Nah, kemudian kita bisa masukkan ke panci, kita masak menjadi kepiting saus tiram, kepiting saus padang, atau mungkin kepiting lada hitam. Nah, itulah nasib akhir dari kepiting tersebut. Jadi lapar ya kalau kita bicara tentang masakan. Baiklah, pertanyaannya adalah mengapa kepiting tersebut mudah sekali untuk ditangkap? Ya, karena dia mudah sekali marah dan juga tersinggung saat digoda. Padahal kita hanya senggol saja sedikit badannya loh ya. Namun kepiting itu merupakan hewan yang mudah marah. Jika ada sesuatu yang mengganggu dan menyinggung dia, maka dengan cepat kepiting akan mencapit ya, dengan capitnya, dengan mencapit dan juga mencengkeram sampai tidak bisa bergerak lagi. Apakah kalian ingin menjadi kepiting yang mudah sekali marah dan tersinggung? Hati-hati ya, karena mudah tersinggung itu akan merugikan diri kita sendiri. Dilirik orang sedikit, langsung bilang, apa kamu lihat-lihat? Kemudian disenggol sedikit, ya, langsung marah-marah. Atau mungkin misal ada teman bilang ya, kalau gambarmu ini loh kurang bagus. Lalu kalian menjawab, suka-suka aku dong. Ya, ini kan gambarku, kenapa memangnya? Di Pengkhotbah 7 ayat yang ke-9 mengatakan bahwa janganlah kamu terlalu cepat marah, karena amarah menetap dalam hati orang bodoh. Bodoh yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak dapat berpikir ya secara positif, dia mudah tersinggung dan mudah emosi. Ayat ini memperlihatkan bahwa hendaknya kita tidak terlalu sensitif
sewaktu orang atau ada orang lain yang membuat kita tersinggung atau kita menjadi sakit hati. Sebaliknya, kita hendaknya rela mengampuni dan juga selalu rendah hati. Bagaimana sih cara kita agar selalu berpikir positif? Kita harus mau menerima kritik dan masukan, bahkan mungkin ejekan atau hinaan, dengan rendah hati. Sifat rendah hati ini yang mampukan kita untuk mengampuni orang lain yang saat mungkin orang lain sengaja atau tidak sengaja menyinggung kita. Contoh ya, ada teman kita bilang kepada kita kalau gambaranmu ini kurang bagus ya, warnanya ini seharusnya tidak seperti ini, bentuknya ini kok nggak simetris sih. Lalu kalau ada teman kita yang berkata seperti itu, lantas apakah kita harus marah kepada teman tersebut? Tentu tidak ya. Kita cukup saja tersenyum dengan berkata, terima kasih untuk masukannya ya. Ingat, jangan seperti kepiting tadi. Teman kita berkata seperti itu langsung marah. Kemudian keluar api dari kepala kita mungkin. Dan langsung berkata dengan nada yang tinggi. Apa sih kamu itu? Jangan ikut campur ah. Ini loh gambaranku. Nah, apakah anak Tuhan seperti itu? Mudah tersinggung itu hanya untuk orang-orang yang lemah. Tuh, kok bisa teacher? Kok hanya untuk orang-orang yang lemah? Kalian tahu tumbuhan putri malu? Ya, seperti tumbuhan putri malu, jika kalian sentuh sedikit saja, ya, maka tumbuhan tersebut akan langsung terkulai, daunnya akan langsung menutup dan lain. Padahal nggak ada niatan untuk menyakiti tumbuhan tersebut, hanya disentuh sedikit saja. Orang yang mudah tersinggung akan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri, baik itu berkembang potensinya maupun karakternya. Orang yang mudah tersinggung akan lebih memusatkan energi dan pikirannya hanya untuk rasa sakit dan tersinggung, ya, kecewa karena disakiti oleh orang lain. Sehingga apa? Waktu, energi, dan juga pikirannya habis untuk terbuang akan hal-hal tersebut dan tidak sempat belajar dari kesalahan bahkan kritik yang diberikan orang lain. Orang yang rendah hati itu tidak mudah tersinggung, ya, akan menggunakan kesempatannya untuk bercermin dan mengoreksi diri sehingga mereka dapat berkembang dengan lebih baik. Lalu, jika kita mudah tersinggung, apa yang akan terjadi? Tentu ini akan merugikan diri kita sendiri. Ya, salah satunya kita akan kehilangan banyak teman. Contoh, jangan mau berteman dengan anak itu. Anak itu anaknya suka marah. Jangan dekat-dekat si A lo ya. Nanti kalau kesenggol dikit aja, kamu bisa dipukul. Nah, yang terjadi adalah kalian akan dijauhi oleh teman-teman kalian. Tidak ada yang mau main dengan kalian lagi. Yang rugi nanti siapa? Kalian kan? Kalian tidak punya teman bermain. Mengapa sih orang itu kok bisa mudah ya, dengan mudah itu tersinggung? Karena tidak ada kasih di dalam hidupnya. Kasih itu menuntun kita untuk tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, selalu mengampuni, dan lebih rendah hati. Sama seperti Yesus ketika hidup di dunia ini, banyak yang mengolok-olok dia, ya, menghina, bahkan mengejek Yesus. Tapi yang dilakukan Yesus apa? Tuhan Yesus selalu rendah hati. Dia menerima segala hinaan yang ditujukan kepada dia, dan dia
tidak mudah marah dan tidak mudah tersinggung. Ingat, Tuhan Yesus fokus pada tujuan hidup, ya, tujuan utama hidupnya. Sehingga hinaan dan ejekan, bahkan siksaan, itu tidak membuat Yesus tersinggung. Dia mau, Tuhan kita mau kalau tujuan dan misinya itu bisa tercapai. Nah, jadi apakah kita mau belajar dari teladan Yesus? Ingat ya, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak mudah tersinggung. Teacher akan rangkum ada 3. Yang pertama adalah selalu rendah hati, ya. Kalian harus koreksi dan belajarlah. Kemudian yang kedua, ampuni. Siapapun yang membuat hatimu jengkel, ya, yang membuat hatimu marah, perasaanmu gelisah, tidak enak, ingatlah, belajarlah untuk selalu memaafkan dan mengampuni kepada setiap orang. Yang ketiga, ingatlah fokus pada tujuan dan rencana Tuhan dalam hidupmu. Tujuan dan rencana Tuhan dalam hidupku itu apa sih, teacher? Ingat ya, bahwa Tuhan itu selalu menginginkan kita, anak-anaknya, untuk selalu mengasihi dalam segala hal. Oke, ingat ya, mengasihi dalam segala hal. Karena apa? Karena Tuhan sendiri itu adalah kasih. Oke? Tapi teacher Anton, anak itu loh ya, itu menghina aku. Terus yang aku harus lakukan apa? Apakah aku harus diam saja kalau ada yang menggangguku, yang ada mengejekku? Apakah aku harus diam saja? Nah, sekarang teacher Anton akan beri tips kepada kalian ya. Bagaimana mengatasi kalau kalian misalnya lagi jengkel sama orang ya, lagi marah sama orang. Oke? Ingat, jangan dibalas, tapi lakukan hal ini. Jika kalian sedang jengkel, marah, dan tersinggung dengan orang lain, ya, pegang pundak kiri kalian dengan tangan kanan kalian. Ya, gini. Kemudian letakkan tangan kanan pada pundak kalian yang ada di sebelah kiri. Kemudian rasakan, oke, seperti ada yang memeluk kalian, bukan? Kemudian bayangkan jika yang memeluk kalian itu Tuhan Yesus, kemudian dia bilang kepada kalian, "Sudah anakku, tenang, ya, jangan marah, gak apa-apa kok. Ampuni dia." Nah, bagaimana? Coba kita sama-sama langsung praktek ya. Coba sekarang kalian pegang pundak kiri dengan tangan kanan kalian. Kemudian pegang pundak kanan dengan tangan kiri kalian. Kemudian kalian bisa pejamkan mata, lalu rasakan seperti ada yang memeluk kalian, ya. Kalian ingat bahwa yang memeluk kalian itu Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita untuk jangan mudah marah, jangan mudah tersinggung, untuk ampuni, ya, untuk maafkan semua orang yang telah berbuat salah pada kita. Coba rasakan dulu pelukan Tuhan Yesus tersebut. Kemudian bayangkan kalau Tuhan Yesus berbisik di telinga kalian, ya. "Sudah, tidak apa-apa anakku. Jangan marah, jangan mudah tersinggung. Ampuni dia." Oke, baik. Itu tadi chapel kita, firman Tuhan kita untuk hari ini. Ingatlah bahwa kasih itu tidak mudah tersinggung. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar hari ini, bahwa kami mau menjadi anak-anak yang tidak mudah tersinggung Tuhan. Meskipun kami dihina oleh teman kami, meskipun kami diejek, kami mau memaafkan teman kami tersebut. Seperti yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, bahwa kami harus selalu mengampuni terhadap semua orang yang telah berbuat salah kepada kita.
Mampukan kami Tuhan untuk selalu mengampuni dan tidak mudah tersinggung. Terima kasih, berkati juga anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan chapel ini. Masa depannya diberkati oleh Tuhan, segala studinya juga Kau yang sudah rencanakan yang terbaik untuk anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua doa ini kami kembalikan kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.